Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwiki Maulana Putra di mata pelajaran kesehatan dan keselamatan kerja SMK Nasional Bandung. Kali ini kita akan belajar soal kecelakaan kerja. Oke, kalau kita lihat ya, kecelakaan kerja itu meskipun sudah berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, tidak sedikit kecelakaan kerja itu terjadi di sebuah perusahaan diakibatkan oleh human error atau faktor eksternal lainnya. Tidak hanya akan berpotensi merenggut nyawa seseorang, juga akan berdampak besar pada finansial perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus menerapkan keselamatan kerja yang sudah ditentukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait. Oke, kita masuk ke materinya sekarang, yaitu mengenal kecelakaan kerja itu sendiri. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Definisinya menurut beberapa ahli, saya masukkan dua saja dulu di sini, yaitu adalah dari Departemen Ketenagakerjaan, yaitu kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan sebuah proses yang telah diatur dari sebuah aktivitas, menimbulkan kerugian baik korban manusia ataupun harta benda. Lalu dari World Health Organization atau WHO, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang real atau nyata. Baik, dari beberapa definisi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu kecelakaan merupakan sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki. Lalu kecelakaan dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun kerugian harta benda. Kecelakaan identik terjadi akibat adanya sebuah kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas dari tubuh manusia atau struktur dari pekerjaan itu sendiri. Lalu ada beberapa teori penyebab kecelakaan kerja, saya masukkan 3 di sini, yaitu pertama ada teori Henrich atau teori domino. Teori ini memandang kecelakaan itu terjadi dari suatu rangkaian kejadian. Terdapat 5 faktor yang terkait, yaitu kelingkungan, lalu kesalahan manusianya, perbuatan atau kondisi yang tidak aman, kecelakaan itu sendiri, dan cedera atau kerugiannya. Untuk teori kedua, saya memasukkan adalah teori multi-causation. Teori ini menganggap kalau ada lebih dari satu penyebab terjadinya kecelakaan. Penyebab ini mewakili perbuatan dan kondisi atau situasi yang tidak aman. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diteliti lebih lanjut satu persatunya. Lalu yang ketiga yang saya masukkan adalah teori Gordon, adalah kecelakaan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan itu sendiri, perantara terjadinya kecelakaan atau penyebabnya, lalu lingkungan yang kompleks. Tidak dapat dijelaskan, hanya mempertimbangkan dari salah satu. Jadi semua dari faktor-faktor tersebut harus diteliti lebih lanjut. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis kecelakaan kerja. Menurut ahli ada beberapa jenis kecelakaan kerja, yaitu pertama dari Sumamur adalah industrial accident atau kecelakaan industri. Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Lalu ada kecelakaan dalam perjalanan atau community accident. Kecelakaan kerja atau dalam perjalanan yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Lalu dari International Labour Organization, yaitu ada beberapa klasifikasi dari kecelakaan. Yang pertama itu dari jenis kecelakaan itu sendiri adalah terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, serta kontak dengan bahan bahaya atau radiasi. Lalu klasifikasinya menurut penyebab, yaitu mesin seperti mesin besar-besar seperti mesin pembangkit listrik, lalu ada alat angkut air, udara, dan darat, lalu peralatan lainnya seperti kamar pembakar, kamar pemanas, instalasi pendingin, dan alat listrik.
Lalu ada bahan zat radiasi yang seperti bahan peledak, gas, dan zat kimia. Lalu yang terakhir adalah penyebabnya adalah lingkungan kerja itu sendiri. Lalu ada klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan, yaitu misalnya patah tulang, dislokasi atau regang otot, lalu ada memar, amputasi, lalu ada gegar dan remuk, luka bakar, keracunan, dan pengaruh radiasi. Lalu yang keempat ada klasifikasi menurut letak luka tubuh itu sendiri, yaitu kepala, leher, badan, anggota tubuh atas, anggota tubuh bawah, lukanya di berbagai tempat, dan letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut seperti luka organ dalam. Lalu ada juga faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu sendiri mencakup dua masalah pokok, yaitu kecelakaan yang terjadi akibat langsung pekerjaan itu sendiri, lalu kecelakaan yang terjadi pada pekerjaan yang sedang di. Pada perkembangan selanjutnya, ruang lingkup kecelakaan ini diperluas sehingga kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan atau dan dari ke tempat kerja itu sendiri. Dengan kata lain, kecelakaan lalu lintas itu bisa termasuk dalam kecelakaan kerja. Nah, penyebab kecelakaan kerja pada umumnya digolongkan menjadi dua. Nah, ada salah satunya adalah faktor fisik, yang yaitu meliputi lingkungan pekerjaan yang tidak aman, seperti lantai licin, pencahayaan kurang, dan atau silau atau berisik dan sebagainya. Lalu ada faktor manusia itu sendiri, meliputi perilaku pekerja yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya ada lengah atau ngantuk atau tidak fokus. Karena menurut hasil penelitian 85% kecelakaan yang terjadi itu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, selain faktor-faktor di atas, jika dianalisis lebih lanjut dengan sudut pandang yang lebih mendalam, maka terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja. Di antaranya satu, sistem manajemen. Sistem manajemen itu dari perusahaannya itu sendiri. Makanya di setiap perusahaan harus menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja dan kesehatan keselamatan kerja. Harus menerapkan SOP, harus ada K3 officernya, petugas K3-nya itu sendiri dalam perusahaan sebelum dilakukan ada sebuah project. Lalu yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia itu banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar faktor manusia itu bisa diminimalisir diminimalisir agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya ketidakserasian antara dia dan mesin yang akan dipakai, berarti kan harus ada sertifikasi terlebih dahulu dalam penggunaan mesin tersebut. Lalu kurangnya pengetahuan atau keterampilan, makanya harus hadir pada setiap penyuluhan-penyuluhan yang ada. Lalu fisik dan mental yang kurang saat bekerja, makanya harus istirahat yang cukup sebelum datang dalam pekerjaan, atau work hour atau jam kerjanya itu disesuaikan dengan batas ambang yang telah ditentukan. Kurangnya motivasi dan kesadaran dalam bekerja, lalu harus dengan tetap perencanaan yang baik sebelum pekerjaan itu dimulai. Lalu faktor-faktor lingkungan, misalnya ada tata ruang yang tidak ergonomi, maksudnya sulit untuk pindah, sulit untuk berjalan, sulit untuk duduk. Keadaan yang bising itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya ada kecelakaan kerja. Alur kerja yang tidak sesuai dengan SOP, penempatan bahan yang tidak semestinya, nempatin tools di mana saja, atau menempatkan bahan-bahan berbahaya di tengah jalan seperti itu. Pembuangan limbah yang tidak baik, lalu instalasi listrik yang kadang-kadang terabaikan, tidak diperhatikannya kemampuan sebuah alat dan sebagainya. Lalu ada faktor pemerintah juga. Maksudnya di sini adalah pemerintah sebagai penegak regulasi, bukan secara langsung ya pada proyek tersebut atau sebuah perusahaan, tapi sebuah pemerintah itu harus membuat regulasi yang sesuai dan menerapkannya dengan tegas, seperti itu. Nah, makanya di pemerintahan itu harusnya K3 ini dapat perlakuan khusus nggak gitu, maksudnya, atau diajarkan nggak gitu sebelum
pelajar-pelajarnya bergerak ke dunia industri. Bagaimana nanti organisasi perburuhannya, apakah pemerintah bisa mewadahi suara-suara dari organisasi perburuhan atau tidak, lalu undang-undang soal K3-nya sendiri itu sudah terupdate kah dengan kondisi-kondisi terbaru atau tidak. Lalu faktor yang kelima itu adalah teknologi. Teknologi juga bisa menjadi penyebab dari kecelakaan kerja. Akibat ada inovasi teknologi baru nih, misalnya ada teknologi baru, terus orang-orangnya kurang paham, makanya terjadi kesalahan dalam penggunaan, lalu terjadi kecelakaan kerja. Atau teknologi yang sudah lama justru sudah tidak sesuai dengan pekerjaan yang sekarang dipakai dan tidak melakukan maintenance yang sesuai, alatnya rusak menyebabkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Lalu yang keenam itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu lembaga-lembaga dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya agen asuransi, kan dalam semua proyek itu asuransi harus tetap ada gitu. Dijelaskan nggak nih pentingnya K3 dalam pekerjaan mereka? Jadi lembaga asuransi itu juga akan melindungi customer atau konsumen mereka serta bahan baku atau barang hasil produksi gitu kan, maksudnya tuh sebuah proyek itu dilindungi oleh asuransinya juga harus turun langsung untuk melihat apa benar sudah dilaksanakan K3 itu dalam proyek tersebut atau tidak. Lalu yang terakhir itu adalah faktor ekonomi. Kadang-kadang faktor ekonomi itu mendesak sebuah perusahaan atau sebuah proyek untuk menekan biaya di beberapa tempat, sehingga menimbulkan resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya uangnya tidak cukup, tidak membeli vest misalnya, jadi orang-orang tidak terlihat saat bekerja dalam malam hari gitu. Jadi menimbulkan kecelakaan kerja. Atau harness atau toolkit yang sesuai untuk dipakai misalnya di ketinggian atau masuk ke dalam ruangan yang berbahaya dan sebagainya. Jadi itulah faktor-faktor kecelakaan kerja yang bisa dianalisis oleh kita untuk kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.